Jadi ada dua kan saya lihat, ini masalah psikologi dan masalah kesehatan fisik ya. Memangnya gampang ngirim 1,5 juta sapi. Prabowo ini seperti seolah-olah dia nggak ada dalam bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bagaimana Anda mau ngurus perempuan kalau Anda sendiri tidak punya perempuan dalam hidup Anda? Pemirsa Main TV, ketemu lagi kita di program Horas. Baru saja kemarin malam kita menyaksikan debat para calon presiden dan didampingi oleh calon wakil presiden. Perdebatan yang terakhir dan perdebatan yang kelima. Kelihatannya perdebatan itu lebih soft dibanding perdebatan-perdebatan sebelumnya. Namun masih terlihat suatu hal yang mengungguli satu dengan yang lain. Untuk itulah pemirsa, kali ini kita akan membahas hal tersebut dengan tamu spesial kita yang tak asing lagi. Biasa sudah kita undang, yaitu Dr. Oloan Silalahi, tepatnya Johan Oloan Silalahi. Selamat bertemu kembali. Selamat Horas. Jadi harus orang-orang Horas harus memilih nomor 3 ya. Saya kira Pak Johan Oloan Silalahi bahwa kemarin sudah menyaksikan langsung, dan saya juga menyaksikan langsung dari perdebatan itu melalui nonton bareng dengan para simpatisan atau para militan daripada Ganjar. Tapi saya yakin juga Pak Oloan sudah menyaksikan langsung dari awal hingga akhir sampai setiap session. Saya melihat sih bahwa setiap session itu jadi tidak sekedar overall, tetapi setiap session tampaknya dimenangkan oleh Ganjar Mahfud dibanding dua kandidat yang lain. Silakan bagaimana evaluasinya? Saya yang sangat menarik calon Presiden 03 Ganjar Pranowo itu membuka dengan sangat gemilang dan menutupnya dengan lebih gemilang lagi. Nanti kita bahas. Opening and closing-nya bagus banget. Kita mulai dari opening ya. Bagaimana Ganjar Pranowo menyampaikan apa yang menjadi filosofi hidupnya selama menjadi pemimpin. Contoh waktu 10 tahun menjadi Gubernur Jawa Tengah. Kan filosofinya Ganjar Pranowo itu adalah tuanku rakyat, gubernur hanya mandat gitu. Nah, itu diulangin oleh Ganjar kemarin yang disebutkannya bahwa tuanku rakyat, jabatan dalam kurung presiden kalau diberikan kepercayaan oleh rakyat Indonesia tanggal 14 Februari ini apakah 2 putaran atau 1 putaran gitu ya. Walaupun saya pribadi melihatnya kecenderungannya 2 putaran gitu ya. Nah, itu menunjukkan bagaimana Ganjar Pranowo itu konsisten sesuai dengan hasil semua lembaga survei Bang Emrus, bahwa dari semua kandidat capres maupun cawapres dalam Pilpres 2024 ini, Ganjar Pranowo yang dipersepsikan oleh publik, oleh rakyat sebagai sosok pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat. Tentu dengan juga Mahfud MD gitu ya. Iya, tapi memang personifikasi Ganjar itu yang paling kuat. Dan memang kalau kita bandingkan dengan sahabat lama kita, Bang Emrus, sahabat lama saya bilang siapa itu sahabat lama? Presiden Joko Widodo gitu ya. Memang itu, sahabat abang kan selama ini. Jadi Ganjar Pranowo itu lebih kuat ya, lebih kental kerakyatannya. Contoh gini, kalau kita lihat kan Ganjar Pranowo selama kampanye aja keliling Indonesia itu mau nginap di rumah rakyat. Iya betul di rumah tidur di tempat tidur yang sederhana, makan dengan makanan yang sama dengan tuan rumah yang rakyat biasa. Dengan gelar tikar. Gelar tikar itu yang kalau kita bilang itulah pemimpin rakyat, itulah presiden rakyat. Berbeda dengan sahabat lama saya Joko Widodo. Dulu beliau itu kan cuman bisanya kan ke gorong-gorong. Bahkan kalau kita lihat setelah jadi presiden juga bagi-bagi sesuatu ke rakyat kan dilempar dari mobil. Itu kan kita juga menurut saya nggak sampai hati deh melihat gitu ya. Di mana kedekatannya dengan rakyat itu kan sebenarnya kita perlu pertanyakan gitu. Nah, mungkin bangsa Indonesia, Tuhan itu maha baik kepada bangsa kita, dikasihlah. Nah, ini nih sebenarnya Ganjar Pranowo ini yang sungguh-sungguh dekat dengan rakyat. Itu opening dari debat kemarin ya. Betul. Itu sangat bagus. Dan itu saya pikir ketika dekat dengan rakyat, nginap dengan rakyat, bagi dia nggak ada masalah. Memang dari dulu hidupnya seperti itu kan. Iya. Nah, karena tapi kalau bukan hidupnya seperti itu bisa jadi problem itu. Betul. Kalau kita lihat kan Bang Emrus, Ganjar Pranowo ini kan memang ayahnya kan polisi yang dulu itu kan bagian dari Tentara Nasional Indonesia, TNI. Polri kan satu kesatuan ABRI kan. Angkatan Bersenjata dan Indonesia, polisi yang miskin, sangat miskin, makanya sampai mereka
Ganjar cerita dia sekolah aja sampai harus ngutang orang tuanya. Betul. Nah ini mungkin ya setelah mungkin Pak Hugeng yang dianggap polisi yang jujur, ada ya ayahnya Ganjar Pranowo ini yang harus kita akuin salah satu polisi yang jujur. Jadi teladan ini harusnya artinya buat kalau ada kemauan neko-neko udah mungkin bisa bermain-main kan? Walaupun pangkatnya rendah misalnya kan? Betul. Nah itu yang pertama Bang Mus. Yang kedua, kalau kita lihat dari debat kemarin, ini masuk ke debat. Saya melihat yang paling perform akhirnya tetap dalam performance yang terbaik. Dalam katakanlah stamina yang terbaik itu Ganjar Pranowo. Kedua Anies Baswedan. Ini walaupun underperform menurut saya Anies kemarin. Dari perform sebelumnya. Kehilangan katakanlah determinasinya. Betul. Kelihatan katakanlah performance terbaiknya, powernya, percaya dirinya. Betul. Terlalu soft Anies yang kita kenal dalam debat terakhir tadi malam ya. Tapi itu yang otomatis membuat Ganjar lah peringkat pertama kemarin, peringkat kedua Anies. Nah, peringkat ketiga seperti kita duga Bang Emrus selalu tetap Prabowo yang di peringkat paling bawah. Walaupun betul. Ya bersyukur saja Prabowo kemarin, Anies tampil tidak seperti biasanya. Underperform malah kalau kita bilang terlalu lembut. Dan bukan Aniesnya dia kelihatannya gitu. Iya, Anies yang sudah berbeda kalau kita lihat tadi malam ya. Nah kalau Ganjar kita bilang konsisten dia. Nanti dengan berbagai celutukannya kemudian pernyataan-pernyataannya. Apa? Rasional gitu loh. Iya. Nah kalau kita lihat Prabowo dulu yang kita kritisi ya. Iya betul. Kenapa kita bilang Prabowo itu peringkat yang paling bawah kemarin? Ya walaupun bersyukur Prabowo bahwa kan sampai Prabowo bilang ketakutan nih. Setiap debat takut dikritisi dengan nilai yang rendah. Diserang dengan berbagai mismanagement. Keluar kalimat itu? Ada di media saya baca gitu. Prabowo ketakutan setiap mau debat ke capres dia katanya ketakutan katanya gitu. Kita nggak tahu itu apakah sebatas joke atau bisa jadi itu isi hatinya gitu ya. Boleh jadi. Nah tapi gini Bang Nurus yang kita cermatin, kita mulai dulu berbagai logika absurd ya. Kalau saya gini Bang Nurus, saya lihat Prabowo ini memang pertama masalah fisik itu makin memperlihatkan kan ini diulangin lagi sebelum debat dulu kan ada atau setelah debat dulu ya setelah itu Prabowo belusukan tapi kelihatan udah dipapah tertatih-tatih dengan kondisi fisik yang berat. Nah ini sebelum debat ditunjukkan ada postingan dari para pendukungnya Prabowo sedang berenang gitu ya. Tapi itu yang menurut saya Bang Emrus juga kasihan kita. Kenapa? Makin memperlihatkan bahwa fisiknya bermasalah. Berenangnya aja kalau orang yang mungkin anak SD juga kalau kok begitu sih berenangnya gitu ya. Jadi kelihatan fisiknya udah sangat lemah. Jadi mungkin pesan yang mau disampaikan oleh para sekitarnya ini calon kami hebat loh masih berenang loh. Padahal gaya berenangnya sudah menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak normal gitu. Betul, ya. bahkan dari orang yang menormal biasa berenang. Dalam video yang lain saya lihat ajudannya di depan duluan berenang, di belakangnya Prabowo dengan yang sangat pelan gitu ya dan kelihatan sangat ringkih lah gitu ya. Itu yang menurut saya Bang Rus nggak perlu. Harusnya jangan ya. Nggak usah. Justru semakin kelihatan. Malah feedbacknya negatif. Sama seperti waktu mereka Prabowo ditampilkan dari belusukan itu sampai jalan tertatih-tatih. Betul. Saya lihat yang masuk gang kecil itu memegang bahu ajudannya. Sekarang berenang pun didahulin oleh ajudan yang seolah-olah bahwa ada apa-apa siap langsung angkap gitu loh. Dan gerakannya juga itu bukan gerakan berenang yang orang yang sehat. Jadi berarti saya kira harusnya kita penasehatnya gitu kan? Iya. Penasehat Prabowo kan? Mungkin akan lebih baik kan? Atau penasehatnya itu ada tujuan-tujuan tertentu kita tak tahu kan? Nah, kembali ke debat tadi malam Bang Emrus. Jadi gini, ini menarik. Pertama ada banyak. Ini saya simpulkan ada 7 logika absurd yang menunjukkan bahwa Prabowo pertama secara kesehatan sudah bermasalah. Betul. Yang kedua, ini kritik buat TKN Prabowo Gibran ya, menunjukkan bahwa apakah secara psikologi memang Prabowo ini tidak mau diberi masukan atau saran, atau memang kapasitasnya yang sudah tidak bisa lagi diberikan masukan dan saran. Sudah terbatas. Iya, jadi ada dua kan saya lihat. Ini masalah psikologi dan masalah kesehatan fisik ya. Nah, dua-duanya kurang produktif loh ini bagi Prabowo gitu otomatis ya. Makanya sebenarnya siapapun rakyat Indonesia yang cerdas, yang berpendidikan, atau bahkan orang biasa-biasa pun sebenarnya kalau mau lebih dalam, lebih jernih mencerna debat tadi malam, paripurna. Jadi sempurna, lengkaplah gambarnya Prabowo Subianto dalam 3 kali debat capres.
Termasuk juga sebenarnya gambarnya Ganjar Pranowo dan gambarnya Anies Baswedan gitu. Iya. Nah, kita bersyukur pendukung 03 Ganjar, Iya, betul. Mahfud dari 3 debat ini ya dirata-ratakan Ganjar Pranowo lah juaranya ya. Nah, bukan sekedar rata-rata, setiap perdebatan dimenangkan Ganjar. Dimenangkan oleh Ganjar. Tapi kalau kita lihat nilai akhir Bang Emrus, dari 3 sesi debat ini dirata-ratakan ya tetap Ganjar Pranowo juara 1, Anies Baswedan juara 2 dan Prabowo di peringkat paling bawah. Nah, saya menyimpulkan Bang Emrus ada 7 yang saya simpulkan dari debat kemarin tadi malam yang menyimpulkan kita bahwa Prabowo itu logika absurd yang dikemukakan itu sangat disayangkan. Kalau saya kan tadi kalau dari sisi Prabowo berarti ada faktor fisiknya atau faktor psikologisnya kan. Psikologis. Kan? Atau yang kedua juga kita pertanyakan kepada TKN-nya kenapa bisa sangat lemah. Nah ini contoh. Bang Emrus waktu disampaikan Prabowo 2 kali, bahkan ditanyakan kepada Anies Baswedan. Prabowo itu katanya, saya ingin mengirim beasiswa 10.000 orang ke luar negeri. Gitu. Nah ini Bang Emrus patut kita sayangkan, kenapa gini? Ini mirip dengan kampanye Prabowo tentang makan siang gratis dan susu gratis yang kelihatan setelah kita koreksi, kita berikan masukan, mulai hilang di media dan di kampanye mereka. Bahkan dalam debat tadi malam pun Prabowo udah nggak lagi mengulangin tentang isu susu gratis, karena saya udah nyampaikan Bang Emrus dalam tulisan saya di semua media bagaimana bahwa ternyata hasil riset dunia itu 70% orang di dunia itu kan intoleran terhadap laktosa yang ada sebagai komponen dari susu sapi. Belum lagi bayi-bayi itu 3%, usia 1-3 tahun tuh alergi terhadap susu sapi. Belum usia di atasnya. Jadi mereka memperlihatkan bahwa tanpa riset yang kuat, tanpa penelitian yang akurat, Prabowo menggulirkan kampanye makan siang dan susu gratis itu. Bahkan Prabowo sampai berani udah bilang mau impor 1,5 juta sapi lah. Itu absurd ya. Dan terbukti bahwa mereka nggak lagi menggulirkan itu Prabowo maupun tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Tidak menitekankan itu lagi. Nah, boleh jadi karena sudah muncul kesadaran baru. Iya. Termasuk ini Bang Emrus tadi malam diulang-ulang tentang 10.000 mahasiswa dikirim ke luar negeri. Nah, ini gimana ini? Kan nggak mungkin dong ngirim 10.000 orang ini ke negara-negara yang berkembang di levelnya di bawah Indonesia. Pasti ke negara-negara maju. Betul. Nah, banyak logika yang absurd gini contohnya. Negara-negara maju itu Bang Emrus, itu kondisi pendidikan kedokteran mereka maupun kondisi medis atau kesehatan di negara itu berbeda seperti langit dan bumi dengan Indonesia. Apalagi kita Indonesia ini negara tropis. Betul. Jenis penyakitnya juga beda. Iya, beda. Ya, betul. Banyak sekali penyakit tropis yang dokter-dokter di Amerika, di Eropa nggak ngerti apa-apa. Betul. Begitu mereka datang misalkan pasien yang baru terbang atau baru berkunjung ke negara tropis di Asia, tiba-tiba contoh ya penyakit malaria lah, demam berdarah lah dan lain-lain gitu ya. Belum masalah virus yang lain di tropical viruses gitu ya. Itu nggak dikenal di negara-negara Eropa dan di Amerika. Itu dokter-dokter di sana itu angkat tangan. Nah, kemudian standar pendidikan kesehatan atau kedokteran di luar negeri Bang Emrus. Itu yang sangat absurd lagi. Kenapa gini? Semua di sana itu udah basisnya IT. Mereka nggak ada suster, jangankan dulu dokter Bang Emrus di luar negeri ya. Saya kebetulan punya pengalaman pribadi. Putri bungsu saya pas di Amerika terkena virus gitu ya, penyakit dan dirawat. Susternya saja itu udah pakai iPad, dia udah datanya semua udah online gitu ya, dia langsung masuk ke server segala macam. Di kita boro-boro, jangankan dulu suster, dokter aja masih manual di Indonesia. Itu yang bahaya Bang Emrus, tulisannya itu kan bisa dibaca satu dokter dengan dokter lain kan bisa salah loh analisis dan rekomendasi obatnya gitu kan. Berarti dengan demikian ketika nanti si dokter andaikanlah jadi ya, walaupun kita pertanyakan apakah realistis atau tidak, andaikan tamat dari luar negeri sarjana dokter misalnya masuk ke Indonesia tidak dilengkapi dengan peralatan itu, mereka nggak bisa bekerja. Frustasi mereka begitu loh. Bahkan tadi Bang Emrus, apakah benar ini kan karena Prabowo selalu gitu, selalu hanya menggulirkan ide yang spektakuler, yang sangat wah gitu, tapi sebenarnya itu tidak bisa dieksekusi, tidak bisa diwujudkan. Tidak realistis. Tidak realistis. Itu selalu karakternya Prabowo yang saya lihat. Atau tidak dilakukan studi kelayakan dulu sebelum dilontarkan. Jadi
asal sekedar bunyi gitu, asal sekedar bersuara gitu bahwa saya punya ide begini gitu yang membuat orang seolah-olah jadi kagum dan hebat. Tapi kalau orang yang cerdas, apalagi anak-anak milenial Gen Z sekarang, mereka kan langsung otaknya langsung ngitung. Langsung. Gimana cara? Nah, padahal Bang Emrus sebenarnya yang harus dilakukan adalah ya benahin pendidikan kedokteran di kita, baik dari sisi kualitasnya maupun kuantitasnya. Betul. Karena kita cukup punya banyak sekali kok infrastrukturnya. Tapi ya. Anies membuat antitesis di waktu itu yang kemarin yang sangat bagus. Kenapa nggak dosen profesornya yang dari sana datang ke Indonesia mengajar, dan tentu dosen kita yang di sini juga kombinasi kan ya. Kecuali Bang Emrus, Prabowo menyatakan bahwa mengirim dokter-dokter di Indonesia untuk meningkatkan lagi pendidikannya ke setara master di bidang keahliannya, apakah di bidang kedokteran di bidang apa gitu, ke jantung lah, saraf lah dan lain-lain. Nah, atau sampai ke tingkat PhD ya, itu benar karena di luar negeri memang jauh sekali kemajuan. Artinya S1-nya di Indonesia. S1-nya di Indonesia. S2 atau S3 atau spesialisnya di luar negeri. Baru di luar negeri. Itu baru logik itu. Baru istilahnya Bang Rus bahasa anak muda itu nendang barang itu baru masuk dia. Karena gitu. Sudah dikuasai atau diketahui karakteristik penyakit di Indonesia kan begitu. Nah, itu yang akhirnya kita bilang Bang Emrus ya logikanya absurd dan ngawur jadinya. Karena yang paling kita pertanyakan Bang Emrus gini, Prabowo seolah-olah menampilkan kesan bahwa kita masih kurang dokter. Walaupun Bang Emrus ini sebenarnya datanya Menteri Kesehatan. Kan kalau kita lihat apakah sahabat saya Mas Budi Gunadi Sadikin Menteri Kesehatan itu memberikan masukan atau tidak, saya walahu alam. Tapi kalau Prabowo dengan intensinya seolah-olah ini data yang disampaikan adalah data dari Menteri Kesehatan, itu juga kan harusnya kita pertanyakan kenapa nggak diberi masukan ini Prabowo bahwa idenya itu ngawur. Tadi satu hal menarik, mohon maaf saya potong, ngawur gitu. Kenapa Pak Silalahi mengatakan sampai ngawur gitu? Ya kayak gini, pertama kan tadi kita bahas alasan pertama. Pendidikan kedokteran di Indonesia itu berbeda, spesifik sekali berbeda. Apalagi di negara-negara kita tropis nih, Asia lah gitu. Berbeda dengan di kecuali memang ngambilnya bidang katakan keahliannya yang tidak menyangkut penyakit-penyakit yang ada di Indonesia gitu loh. Nah kalau yang menyangkut penyakit yang ada di Indonesia, bagaimana mau sekolah di luar negeri? Oh mereka nggak mempelajari. Bahkan Bang jangan lupa yang Prabowo makin ngaco tadi, makin ngawur itu. Kedokteran itu bukan cuma belajar textbook, bukan belajar buku. Itu dia praktek betul. Menanganin kasus hari demi hari. Makanya mereka ada istilah co-asisten gitu loh di rumah sakit. Dan lama bagus, lebih lama mereka katakanlah belajar praktek di rumah sakit daripada belajar teori di kelas. Teoretikalnya ya. Lah kalau mereka di luar negeri belajar 10.000 orang, yang mereka pelajari kan penyakit-penyakit di Amerika dan Eropa. Yang di Indonesia bahkan dari sisi ekologinya saja kita gitu ya, bahwa sumber daya manusianya, pasien-pasiennya beda sama sekali seperti lagi dalam bumi. Penyakit-penyakit di Indonesia itu pasti sangat berbeda dengan penyakit-penyakit di Amerika atau Eropa. Berarti dengan demikian program mengirim dokter ke luar negeri tidak melalui proses kajian ya. Iya. Jadi jangan-jangan itu tidak ada di dalam programnya atau jangan TKN Prabowo Gibran tuh nggak diajak bicara ini. Karena langsung disebut angka jumlahnya gitu kan. Yang bahkan sampai bicara seperti kemarin kan tiba-tiba Prabowo mengumumkan ke seluruh Indonesia mau impor 1,5 juta sapi gitu. Itu juga ngawur lagi itu Bang. Kenapa? Teknisnya tuh nggak bisa dilaksanakan gitu loh. Kenapa? Memangnya gampang ngirim 1,5 juta sapi dikirim di tengah jalan aja tuh dalam pengapalan tuh udah nggak gampang. Banyak yang mati atau patah kakinya dan akhirnya tidak bermanfaat. Gitu. Kedua, sampai di Indonesia juga sapi itu siapa yang ngurus? Karena itu harus orang-orang yang punya kemampuan. Iya, padahal ini sapinya sapi dari mana? Sapi dari Australia, sapi dari negara mana gitu. Nah ini banyak sekali. Kebiasaan sapi di sana tanda kutip kebiasaan. Ini contoh. Dengan kebiasaan sapi di sini beda. Bang Emrus dengan ide 10.000 mahasiswa akan dikirim ke. Ya lebih konkret adalah sebenarnya ini yang saya pernah dengan Bang Luhut B. Panjaitan memberikan masukan tentang smelter ya. Indonesia harus mengirim banyak pelajar-pelajar Indonesia yang pintar itu untuk belajar contoh kayak Korea Selatan. Karena mereka bisa jadi negara maju, mereka concern pada 3 bidang gitu. Jadi elektronik, chemical sama metallurgical. Makanya
jadi murni eksaknya. Korea Selatan bisa masuk jadi negara industri. Nah, saya lebih setuju fokus saja Indonesia. Ini kan misi kita Bang Irfan mencerdaskan ini. Kita bukan mau menjelekkan atau mendiskreditkan. Kita selalu karena ilmu itu seperti yang Bang sebut tadi, ilmu terus kan sifatnya universal. Sementara dokter kan ada semacam katakanlah karakteristik daerah penyakitnya ya. Kalau itu yang ditawarkan mungkin masih lebih rasional gitu ya. Betul. Atau tadi kan sebelum kita ngomongin, kalau untuk tingkat master atau PhD supaya lebih ahli lagi di bidang jantung dan lain itu boleh gitu Bang. Nah, itu yang tentang pertama. Yang berikutnya selain kedokteran atau dokter ini. Ya, yang kedua Bang, yang kita juga pertanyakan terkait dengan kedokteran. Bagaimana Mas Ganjar kan mempertanyakan kepada Prabowo. Ya, dikutip di media, kita bisa buka itu. Dia nyatakan bahwa yang merasa butuh internet gratis itu bodoh atau lamban. Ya kan? Itu kan menegasikan dengan yang disampaikan Prabowo tadi, bahwa dia ingin membangun masa depan Indonesia ini supaya ngirim beasiswa 10.000 kedokteran, 10.000 di bidang sains dan teknologi ya. Padahal itu semua basisnya itu adalah teknologi informasi sekarang. Bahkan tidak harus dikirim pun, banyak sekarang e-learning ya. Bahkan teknologi kedokteran pun semua udah basisnya udah internet dan IT gitu. Itu yang dibilang Ganjar, gimana cawapresnya yang mengagetkan sekarang Bang Emrus, ternyata ketua KPU-nya udah dapat katakanlah sanksi etika ya, sama dengan ketua hari ini MK gitu. Nah, itu bagaimana Gibran selalu kan disampaikan Ganjar bangga sekali bicara tentang IoT, Internet of Things, bicara tentang AI, Artificial Intelligence kan. Tapi capresnya sendiri Prabowo jadi kontradiktif Bang Emrus ya. Itu yang logika yang absurd kedua yang Prabowo itu. Yang ketiga. Iya, yang ketiga kira-kira apa lagi nih? Yang ketiga ini Bang Emrus, kalau kita lihat Prabowo itu menyatakan bahwa saya ini bukan neolib. Oh iya. Ini Bang Emrus nih gini. Pertanyaan itu harus kita cermatin. Maksudnya apa gitu loh. Nah, kenapa gini? Saya yakin. Maksudnya juga pasti balik lagi nyindir. Ini kayaknya Prabowo ini dengan Bu Sri Mulyani ada masalah pribadi kelihatannya ya. Karena kita tahu selalu kalau dia bicara bukan neolib atau neolib itu pasti nembaknya ke Sri Mulyani. Padahal Bang Emrus, tidak ada satupun menteri atau pejabat negara kita ini yang saya definitely confirm tidak mungkin neolib. Kenapa? Iya. Karena Jokowi Widodo sendiri sebagai presiden menyatakan bahwa kita Indonesia tidak menganut paham neoliberalisme. Mungkin Prabowo juga nggak paham neolib itu apa sih gitu kan? Kan sebenarnya bagaimana gini, itu neolib itu adalah dari paham liberalisme, paham kebebasan, bahwa individu itu ini sama dengan teorinya Adam Smith kan, jadi istilahnya pasar bebas lah gitu. Manusia itu dilepas, dia punya kemampuan survival, punya kemampuan untuk hidup, bertahan hidup, beradaptasi dengan sesulit apapun. Sehingga dia nanti akan bisa menjadi pemenang gitu loh, ya kan? Nah, itu juga paham liberalisme itu adalah kebebasan individu. Jadi negara itu nggak usah terlalu ikut campur dengan rakyat atau dengan people, dengan manusia gitu ya. Biarkan dia bertahan, berjuang sehingga dia akan jadi pemenang gitu ya. Neolib itu adalah karena konsep itu menjadi era baru gitu. Nah, pertanyaan saya, kenapa Prabowo mengucapkan saya ini bukan neolib kok gitu. Nah, ini kan apa tendensinya dan urgensinya? Kenapa? Itu juga sama dengan mempermalukan berarti Presiden Joko Widodo. Kenapa? Karena gini kan tembakannya kan selalu ke Sri Mulyani, Menteri Keuangan Sri Mulyani itu yang dituduh neolib. Indirectly seolah-olah menuduh sebelah sana neolib gitu kan? Iya, berarti seolah-olah bahwa pemerintahan Joko Widodo ini neolib. Nah, kenapa Bang Emrus? Padahal tidak mungkin. Contoh, ini yang terkait kebijakan bansos yang dibahas oleh Anies dengan Ganjar. Ini kan mereka tuh kompak ya. Bagaimana Bang Emrus, saya tadi ditegur, bukan ditegur sih Bang Luhut Panjaitan di telepon ya. Tentang bahasa saya yang saya bilang bagaimana dipertontonkan di TV dan media sosial, kubu 02 ini pakai seragam Prabowo Gibran, bagi-bagi ke rakyat yang pakai seragam kaos Prabowo Gibran 02 gitu ya, tapi bagi sembako kemudian ditunjukkan mereka mengembalikan KTP, fotokopi KTP itu kan saya bilang itu melanggar hukum, melanggar undang-undang pemilu, pilpres. Tapi dilakukan dengan sangat vulgar gitu loh. Nah, itu yang saya bilang jadi seperti amoral. Padahal bansos uang negara kan itu.
Ya, dan apapun Bang Emrus, even bukan uang negara pun kan sebenarnya tidak dibenarkan itu untuk ya, jadi money politik gitu ya. Iya, nah ini yang logika yang absurd Prabowo yang lain gitu ya. Bagaimana dia bilang neolib padahal pemerintahan Joko Widodo ini sangat gencar membagikan bantuan sosial. Kalau neolib Bang, nggak ada itu bantuan sosial tuh. Iya, pasar bebas gitu loh. Itu yang terjadi di negara-negara lain, makanya banyak kayak di Amerika sekarang tunamiswa, homeless people itu ada di jalan-jalan utama gitu, yes. Karena memang mereka tidak menganut seperti kita. Kita ini kan Indonesia ini boleh dibilang ya negara yang cenderung ke welfare state ya. Kita negara kesejahteraan gitu loh. Karena kita tugas negara, Undang-Undang Dasar jelas dinyatakan bahwa negara harus bertanggung jawab kepada siapapun, seluruh rakyat Indonesia. Maka kalimatnya fakir, miskin, dan anak-anak terlantar kan begitu, dipelihara oleh negara gitu ya. Ya, nah itu Bang Emrus yang ketiga ya, tentang kesalahan mispersepsi atau yang selanjutnya apa lagi yang abang temukan? Yang lain, salah lagi Prabowo itu tentang stunting. Ini juga saya kasihan karena ini kan di TKN Prabowo ini kan banyak orang-orang sahabat-sahabat kita juga di sana gitu. Harusnya dijelaskan stunting itu, makanya Ganjar sebenarnya udah baik tuh mengkoreksi Pak Prabowo. Stunting itu mulai dimulai dari pernikahan, dari saat di kandungan. Stunting itu ditangani sejak bayi dalam kandungan, Pak. Ibunya yang dikasih gizi. Kalau kemudian gizinya baik, mereka lakukan cek rutin, ya, maka akan ketahuan bahwa dia, ibunya sehat, anaknya pertumbuhannya dilihat. Kalau bapak ngasih gizi kepada ibu hamil, itu baru setuju Pak saya, Pak. Makanya kan definisi stunting itu Bang Emrus, anak-anak yang kurang gizi dalam usia 1000 hari sejak dia lahir. Itu kan dihitung dengan di kandungan kan 9 bulan. Iya. 9 bulan itu kan berarti mulai dari janin berasanya dari janin. Jadi bukan bedakan dengan kurang gizi. Betul. Kalau kurang gizi kan dia setelah lahir lahir. Nah, ini Prabowo kayaknya nggak jadi bisa hanya membedakan. Dibatasi kurang gizi setelah lahir. Padahal stunting dari lebih awal lagi terjadinya gitu ya. Bahkan Bang Emrus sebenarnya makanya Ganjar ini kan bagaimana beliau ini kan gubernur Jawa Tengah 10 tahun. Sudah membuktikan by riset, saya juga udah nulis Bang Emrus di media bagaimana Ganjar itu berhasil menurunkan kemiskinan. Yang dihadapi Ganjar itu kan sebenarnya ya ini masalah ibu hamil, anak-anak yang kurang gizi, itu yang dia angkat sehingga dianggap lebih berhasil bahkan dibandingkan Anies Baswedan selama menjadi gubernur DKI dibandingkan dengan Ganjar Pranowo sebagai gubernur Jawa Tengah. Artinya ada perbedaan yang kontras saya melihat dalam stunting ini ya. Jadi Pak Prabowo itu soal kekurangan gizi setelah lahir. Padahal Ganjar melihat soal stunting tidak hanya di situ saja, mulai dari awal arti kata usia pernikahan, gitu ya, baru dalam kandungan dan seterusnya. Berarti dengan demikian yang diatasi stunting oleh Prabowo hanya pertengahan, padahal penyebabnya bisa dari awal sampai akhir kan. Artinya bahwa Ganjar lebih holistik. Dalam penanganan dan lebih fundamental. Kelihatan pemimpin sejati itu Ganjar tuh paham. Sebenarnya menurut saya tuh Ganjar tuh masih baik loh, nggak seperti perilaku Gibran ya, yang melecehkan Pak Muhaimin. Padahal Bang Emrus kalau kita lihat sejarah itu kalau saya yang jadi Pak Muhaimin saya bilang Mas Gibran, jangan lupa loh, ayahmu dulu, Pak Joko Widodo, waktu debat 2014, itu contekannya kertas HVS itu sampai bawa keluar dari jasnya loh, gitu. Kalau saya masih mending ini bukan contekan, memang diberikan izin gitu ya. Ini ada sejarahnya Bang Emrus itu sebenarnya. Ya sayang Pak Caimin nggak ngingatin gitu ya. Tapi kembali ke debat tadi malam. Nah, Bang Emrus, ada lagi yang lain nih ya, yang logika absurd. Contoh tentang kenapa Prabowo ini terus menggulirkan makan siang gratis gitu ya. Ada gini Bang Emrus, pertanyaan gini. Ini sama juga lagi dengan mempermalukan Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya. Loh, berarti Bang Emrus dengan Prabowo terus menggulirkan makan siang gratis, bahkan di dalam debat kemarin berulang-ulang ya, ditanyakan juga ke Anies Baswedan gitu ya. Berarti kan dianggap bahwa Presiden Joko Widodo udah mau 10 tahun ini gagal berarti membuat banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang miskin. Kan itu kan sebenarnya. Itu dalam komunikasi meta meaning yang disampaikan oleh Prabowo. Kenapa enggak? Kenapa harus nunggu nanti? Kenapa enggak? Anda sekarang Menteri Pertahanan, setiap bulan rapat kabinet dengan Presiden Joko Widodo. Kenapa enggak Anda sampaikan, Pak? Ini segera kebijakan makan siang gratis ini. Ini daripada bagi-bagi bansos tidak jelas segala macam, Bang Emrus. Ini
menunjukkan bahwa Prabowo ini seperti seolah-olah dia nggak ada dalam bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Karena memang selama ini berarti bisa dimaknai bahwa Joko Widodo tidak memberikan suatu kecukupan pangan selama ini bagi warga negara dari selama 10 tahun atau kurang dari 10 tahun ini. Dan yang salah kaprah lagi Bang Emrus ya, absurd dan ngawur itu apa? Di negara maju Bang Emrus, ini penting sekali buat rakyat Indonesia, kita ingatkan bahwa nggak ada itu isu atau kampanye makan siang gratis. Itu udah satu tarikan nafas Bang Emrus dengan sekolah gratis. Jadi di negara-negara Eropa, Skandinavia dan lain-lain ya, di Amerika atau dimanapun, kalau dibilang sekolah gratis itu otomatis mereka semua hal yang dapat termasuk makan siang gratis. Termasuk gizinya gitu ya. ya. Nggak perlu dijual seolah makan siang gratis. Itu menunjukkan bahwa kita tuh ya primitif dan bahkan tadi mempermalukan Presiden Joko Widodo sebenarnya. Yang lucunya Presiden Joko Widodo nggak pernah malu lagi dengan Prabowo menggulirkan wacana itu. Kenapa? Loh, berarti saya 10 tahun ngapain aja ini gitu. Ini Bang Emrus yang kita Jadi dengan kata lain sebenarnya Prabowo ini bukan melanjutkan pembangunan Joko Widodo, antitesis. Artinya menawarkan perubahan, tidak bedanya dengan Bung Anies dia berarti kan? Betul. Nah, yang menarik Bang Emrus, ini pertanyaan terakhir dari Anies Baswedan tuh ke Prabowo ya. Waktu ditanyakan Pak Prabowo apa yang akan Bapak lakukan jika Bapak misalkan diberi amanah terkait perlindungan terhadap perempuan, kekerasan. Nah ini Bang Emrus kita harus cermati nih, maksudnya Anies itu adalah menyindir Prabowo karena dia nggak punya pendamping gitu ya. Bagaimana nanti ibu negaranya gitu ya? Bagaimana Anda mau ngurus perempuan kalau Anda sendiri tidak punya perempuan dalam hidup Anda di rumah Anda gitu loh. Itu menurut saya itu pengalaman relasi harmonis gitu ya. Iya, itu jangan dibilang Anies itu bertanya polos hanya ingin tahu Prabowo kebijakannya apa, enggak Bang. Saya bilang itu pasti sebenarnya makna mendalam lagi dalam itu yang ditanyakan Anies itu. Hanya saja Pak Prabowo nangkep nggak gitu. Menurut Pak Silani nangkep nggak atau tidak? Tidak nangkap. Nggak nangkap. Tidak nangkap. Karena tadi yang saya bilang di awal, masalah kesehatan dan masalah psikologi Prabowo itu nggak nangkap. Karena kalau nangkap pasti akan muncul emosinya atau pura-pura nangis seperti yang di mana-mana. Nah, mungkin sebagai penutup Bang Emrus ya, sebelum penutup, ada satu lagi pertanyaan saya. Tadi kan kita mulai dari opening sampai closing. Bisa diurai bagaimana Ganjar mengemukakan closing yang sangat luar biasa itu? Pertama, Ganjar menegaskan kembali, katanya dia berjanji akan selalu taat pada 3 hal katanya. Itu luar biasa. Itu menurut saya itu sumpah seorang calon presiden yang ya dengan rahmat Tuhan mudah-mudahan diberikan kepercayaan rakyat Indonesia jadi presiden. Dia bilang gini, saya akan taat pada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, saya akan selalu taat pada hukum dan menegakkan keadilan katanya kan. Nah, yang ketiga, saya akan selalu taat kepada rakyat. Taat kepada Tuhan, patuh kepada hukum dan keadilan, dan setia kepada rakyat. Itu yang dibilang tuanku rakyat. Dia presiden cuma mandat gitu Bang. Nah, bahkan kalau kita kaitkan dengan filosofi Ganjar yang ojo korupsi, ojo ngapusi katanya Bang Emrus. Itu kan sejalan tuh nafasnya, sumpahnya Ganjar itu kemarin tuh di penutup tuh, itu menurut saya terbaik Bang Emrus. Itu capres terbaik yang menutup kampanye final ya, putaran kelima itu. Tapi salah satu mengutip pandangan Pak Joko Widodo loh. Tidak ada tampang saya gitu. Ditambah lagi bagaimana janjinya Presiden Joko Widodo dalam debat 5 tahun yang lalu, Pilpres 2019, bahwa janganlah pilih pemimpin yang otoriter, yang melanggar HAM, yang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, ini sebenarnya Pak Joko Widodo, Bang Emrus, kalau kita lihat ini sedang disorot oleh seluruh rakyat Indonesia ya. Kenapa? Bang Emrus ingat, dalam hidup ini katanya filosofinya burung itu terbang selalu yang sejenis, yang terbang bersamaan. Betul. Nah, mereka satu jangan kelompok sampai, saya berharap Presiden Joko Widodo jangan sampai dipersepsikan ya Prabowo, Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, mereka ini adalah termasuk para pendukungnya, mereka adalah burung-burung yang sejenis, yang terbang bersamaan. Berarti apa? Ya mereka cenderung selalu untuk
otoriter, jangan sampai seperti yang cenderung selalu untuk melakukan pelanggaran HAM, yang cenderung selalu melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Diduga gitu ya. Jangan sampai itu terjadi. Ini artinya diduga kuat ke arahnya ke sana iya, gitu ya. Itu sangat kita ingatkan kepada Presiden Joko Widodo. Kenapa? Karena kita jadi seperti yang kita bahas selalu Bang Emrus, jangan sampai kesamaan dari Presiden Joko Widodo dengan Prabowo ini adalah inkonsistensinya gitu loh, atau logika-logika yang absurd, yang ngawur tadi gitu loh. Termasuk juga dengan cawapresnya Gibran ya, ditambah Bang Emrus berita hari ini yang luar biasa tadi, bagaimana ketua KPU sudah dinyatakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melanggar etika berat. Berarti sama dengan melanggar etika. Iya, ya kita belum tahu ini konsekuensinya apa. Apakah sama seperti MKMK ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berhak memecat ketua MK Anwar Usman gitu ya. Nah ini saya belum cek nanti Bang Emrus, apakah DKPP itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu boleh memecat ketua KPU itu saya belum lihat aturan, tapi setidaknya masalah etikanya udah sama, lengkap lah sudah gitu loh. Tapi kembali ke closing statement tadi, artinya bahwa boleh dikatakan sebenarnya Pak Ganjar kan mengatakan ketika Jokowi maju 5 tahun yang lalu dia sebagai tim kampanye, dia berjangan-jangan mereka sama-sama merumuskan itu. Ganjar sama Jokowi merumuskan tentang pelanggaran HAM itu. Artinya dengan kata lain bahwa Ganjar sama Jokowi satu hal yang sama, menolak pelanggaran HAM itu gitu loh. Iya, dan ini yang kita harus sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Iya. Ini tanggal 14 Februari, beberapa hari ke depan, terutama kepada generasi milenial, generasi zilenial, Gen Z ya, adik-adik kita Bang Emrus, Anda bisa cermatin sudah lengkap final debat pertama Capres sampai debat kelima tadi malam. Iya. Kesimpulannya apa? Tergambar semuanya siapa Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 03, siapa calon urut nomor 2 Prabowo Subianto, dan siapa calon urut nomor 1 Anies Baswedan. Dan bukan karena kita subjektif Bang Emrus ya, silahkan semua pakar menguji, memutar kembali semua debat 1, 2, 3, 4, 5 ya, baik dari Capres 3 kali ya, maupun Cawapres 2 kali ya. Alhamdulillah, puji Tuhan Bang Emrus, Capres 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD adalah juaranya. Itu yang harus kita apresiasi dan harus kita akui itu. Kan tujuannya debat ini Bang Emrus kan supaya rakyat Indonesia tidak beli kucing dalam karung. Betul. Supaya rakyat Indonesia tahu siapa yang akan saya pilih. Siapa yang emosional gitu kan, siapa yang programnya tak jelas. Iya, yang logika-logika yang absurd, ngawur, siapa yang cuma sekedar gimmick-gimmick menyerang, yang padahal akhirnya terpercik air di dulang, katanya terpercik muka sendiri. Memercik air di dulang ya, terpercik muka sendiri. Itu yang dilakukan oleh Cawapres Prabowo Gibran ya. Oke. Pak Uluan Silalahi, terima kasih. Tapi kami berikan kesempatan untuk closing statement. Iya, sekali lagi bangsaku seluruh rakyat Indonesia, kita bertanggung jawab untuk masa depan kita. Jangan main-main. Siapa yang menjadi presiden dalam periode 2024-2029 ini itu menentukan harkat hidup kita, menentukan nasib kita seluruh rakyat Indonesia. Jadikan semua pengetahuan yang diberikan dalam 5 kali debat, juga yang disampaikan dalam janji kampanyenya, ya, itu yang harus Anda jadikan pertimbangan, ditambah dengan pelajari rekam jejak dari semua calon presiden dan calon wakil presiden, maka Anda bisa memilih siapa yang terbaik yang akan kita berikan kepercayaan dan amanah menjadi presiden. Menurut Pak Uluan, siapa yang terbaik? Bisa disarankan kepada penonton kita. Suka tidak suka, mau tidak mau, jika kita berharap Indonesia yang lebih baik, jika kita berharap 2045 itu adalah betul Indonesia emas, bukan Indonesia cemas, maka saya akan bilang tegas dan jelas, pilihlah 03 Ganjar Mahfud. Jangan sampai salah. Kalau paslon lain kemungkinan bisa cemas ya, kemungkinan. Gitu. Apalagi ya kalau kita bilang Bang Emrus, lihat saja dengan berbagai pemberitaan dalam debat dan rekam jejaknya. Bisa muncul lagi peristiwa cemas 98 gitu kan. Iya, kita tidak mau peristiwa kerusuhan 98 terjadi lagi di negeri ini. Cukuplah itu menjadi yang pertama dan terakhir di negara kita. Catatan sejarah. Iya, dan menjadi catatan sejarah pembelajaran buat kita semua ya. Baik, terima kasih. Sama-sama Bang Emrus. Salam Horas, salam tiga jari. Baik pemirsa, Main TV baru saja kita membahas sangat luar biasa. Intinya adalah bahwa Ganjar Mahfud terbaik atau boleh dikatakan pemenang debat kelima, sekalipun perdebatan 1, 2, 3, dan 4 yang diperankan sesama wakil presiden atau sesama presiden, bahwa pasangan Ganjar Mahfud adalah yang terbaik, yang mereka adalah menawarkan program-program kebangsaan dan merakyat.
Saya baru saja berdiskusi dengan beberapa teman, ada branding yang muncul dalam 3 kandidat pasangan ini, yaitu Ganjar brandingnya adalah kerakyatan, sementara Anies dengan pasangannya brandingnya adalah smart, dan Prabowo dengan pasangannya brandingnya adalah gemoy. Tentu yang kita pilih adalah pasangan yang kerakyatan. Pemirsa Main TV, sampai jumpa di lain kesempatan untuk program Horas berikutnya.